Melanjutkan episode sebelumnya, Kuga berhasil menyusul truk yang dikendarai oleh Grongi tersebut. Namun di tengah pertempuran, motornya mogok dan ia dijadikan target empuk oleh sang monster. Dengan cepat Kuga berubah ke wujud biru dan mampu menghindar. Sementara sang monster menabrak tiang listrik dan pada akhirnya mobil truknya dialiri listrik sampai ia juga terkalahkan. Ia pun terpaksa keluar dari truknya dengan wujud monster dan bertempur dengan Kuga. Kuga biru yang sadar akan kelemahannya mengambil tongkat dan bertarung dengan menggunakan Dragon Rod. Sang monster pun dapat dikalahkan dengan mudah bertepatan dengan datangnya Kaoru. Godai pun menyampaikan pada Kaoru artefak terbang tersebut melindungi motor dan mengubahnya jadi motor NMAX. Di mana hal ini cukup diragukan oleh Kaoru karena ribuan tahun lalu belum ada motor. Godai hanya berasumsi kendaraan itu kemungkinan digunakan sebagai armor kuda tempurnya dulu. Tak lama Kaoru mendapatkan telepon kalau ibunya pingsan dan tengah dirawat di rumah sakit karena kelelahan. Ekspresinya tampak sedih, namun ia malah meminta agar operator menyambungkannya dengan Mulyani. Ia mengatakan kalau artefak terbang tersebut bernama Guram yang menjadi armor kendaraan tempurnya Kuga. Jadi ia tidak ada kaitannya dengan Grongi. Sementara di markas besar polisi terlihat Ija dan Mulyani sudah mendengar kabar tentang ibunya Kaoru. Tapi mereka menyangka Kaoru seolah mengabaikannya. Ia terlalu sibuk dengan tugasnya, sehingga melupakan kasih sayang dari seorang yang sudah melahirkannya. Berbeda dengan Mulyani, suaminya dulu malah meninggalkannya ketika sibuk bekerja. Jadi ia hanya menasehati Ija karena terlihat galau sebab masih belum sempat memberikan kado pada Kaoru sebagai orang spesial di hatinya. Berpindah ke kantor kepolisian, di mana motor Godai yang memakai armor Guram diperiksa oleh beberapa polisi ahli. Mereka memantau dari ruangannya Mulyani. Namun lagi-lagi Godai yang sok perhatian menanyakan keadaan ibunya Kaoru. Begitupun dengan Mulyani. Berpindah ke tempat Sakurako, di mana Jin baru kembali dari penelitiannya. Ia berkata kalau misinya telah gagal karena tidak dapat menemukan sisa pecahan artefak milik ayahnya Mika. Sakurako mengatakan kalau pecahannya sudah menjadi armor bagi motor Kuga. Ia membuktikan dengan menelpon Godai. Mendengar hal itu Jin pun sedikit tenang. Berpindah ke tim forensik yang sedang memeriksa tempat pertempuran monster sebelumnya. Baru diketahui ternyata ia belum kalah, melainkan melarikan diri lewat saluran air. Berpindah ke Kaoru yang sedang berada di markas pusat. Di sana ia bertemu Ija dan mereka sedikit canggung. Tak lama seorang polisi mengatakan kalau monster sebelumnya belumlah kalah, namun melarikan diri. Berpindah ke Godai yang juga mendapat telepon dari kepolisian mengenai sang mutant yang masih hidup. Tak lama motornya menyala sendiri dan Godai dengan cepat menaiki motor itu. Dengan kecepatan penuh ia mengejar sang monster dengan penuh semangat 75 kemerdekaan. Singkat cerita, ia pun berhasil menyusul sang monster yang telah membawa truk baru. Dengan wujud kuga merah, ia memaksimalkan laju kendaraannya. Sehingga motor NMAX itu membuat cahaya api. Dan yang terjadi sungguh di luar dugaan. Di mana sebuah truk ditumbangkan oleh motor NMAX pinjaman. Kalau di Konoha, supir truk biasanya dikalahkan oleh Kang Palak. Namun di file mini, supir truk dikalahkan oleh sang pahlawannya polisi yaitu Kuga. Namun efek dari tabrakan tadi, motor NMAX-nya Godai jadi rusak parah. Shin pun berpindah ke kantor di mana terlihat Kaoru masih lembur sendiri. Ia bahkan tak sempat menjenguk ibunya yang sedang sakit. Memang orangnya sangat berintegritas dengan tugas negara, bahkan sampai mengabaikan orang tuanya. Tak lama ia pun ditelepon oleh ibunya yang mengatakan kalau ia sudah sehat walafiat. Ia mengerti dengan kesibukan Kaoru bahkan tidak menganggap Kaoru sebagai anak yang durhaka. Kemungkinan transferan ke ibunya cukup besar. Keesokan harinya, Shin dibuka dengan memperlihatkan kelompok Grongi yang sedang di tengah keramaian. Dia adalah nomor 25 yang akan menyelesaikan misi sebanyak 70 jiwa dalam waktu 6 jam. Tanpa ragu ia pun menyanggupi misi itu dan pergi. Berpindah ke Godai yang menggunakan motor biasa tanpa menggunakan Gouram. Ternyata ia bersama Kaoru sedang menuju tempat perkara baru. Di mana di sana beberapa polisi korup sudah dikalahkan. Godai yang sampai di sana pun disambut oleh sang monster dengan kode 025 itu. Godai pun langsung berubah dan pertempuran pun tak dapat dihindari. Berpindah ke markas besar polisi yang lagi-lagi mereka rapat. Anggaran untuk rapat tentunya patungan dari gaji mereka, bukan dari pajak rakyat. Sang jenderal tetap memerintahkan untuk mengalahkan si kode 04 yaitu Kuga. Ia khawatir kalau suatu saat ia memang bagian dari Grongi.
Namun Kaoru menjamin kalau ia tidak akan seperti Grongi lain. Karena kepolisian butuh kekuatannya untuk memberantas para Grongi. Kaoru pun menceritakan pada sang jenderal tertinggi siapa itu kode 04 dengan nama Kuuga. Ia mengatakan kalau pertama kali ia melawan monster laba-laba yang menyerang netizen tak berdosa. Selain itu dia juga membantu para polisi di tengah keadaan terdesak. Bahkan Kaoru juga mempercayakan motor prototipe kepolisian untuknya agar bisa memberikan kabar kapanpun dimanapun saat Grongi berbuat ulah. Meskipun sosoknya hanyalah anak muda pengangguran yang ceroboh. Tapi baju zira itu telah memilihnya untuk menumpas para Grongi. Kaoru juga menceritakan kalau Kuuga juga dapat berubah menjadi beberapa bentuk untuk menyesuaikan kekuatan dengan lawan-lawannya. Yaitu Growing Form dengan wujud putih, lalu Mighty Form dengan wujud merah dengan upgrade kekuatan yang signifikan. Lalu ada Dragon Form dengan warna biru. Meskipun model biru ini lemah dalam kekuatan, namun wujud ini memiliki kecepatan yang sangat mumpuni dalam mengejar musuh. Serta memiliki lompatan yang sangat jauh. Keseimbangan kekuatan karena ia dibekali oleh Dragon Rod yang merupakan tongkat yang dapat ia jadikan dari benda panjang sekitarnya. Lalu ada Pegasus Form, di mana wujud ini dapat membuat panca inderanya menjadi tajam berkali-kali lipat. Bahkan dapat mengendus koruptor sekalipun. Ia dibekali dengan senjata panah yang bernama Pegasus Bowan. Ia dapat menciptakan senjata itu melalui senjata tembakan yang ia dapat. Terakhir ada Titan Form yang memiliki armor yang keras. Senjatanya adalah Titan Sword yang dapat mengalahkan lawannya dengan sekali ayunan pedang. Dengan mempelajari sejarah Grongi yang dibantu oleh Sakurako, mereka jadi mengetahui apa motif dari Grongi di dunia. Diketahui ada banyak Grongi yang dibangkitkan setelah pemimpinnya terlepas dari segel saat di episode pertama. Sejak itulah para Grongi diberikan tugas hingga menyulitkan kepolisian saat ini. Itu lebih baik daripada mereka harus menilang orang tak bersalah atau meminta uang pada masyarakat yang ingin membuat surat keterangan hilang. Berpindah ke pertempuran Godai yang masih berlangsung imbang dengan Mutan 025. Mutan itu terus mendesaknya. Hingga Godai pun mengeluarkan jurus pamungkasnya tendangan Cristiano Ronaldo. Monster itu pun tumbang dan Godai pun memenangkan pertempuran. Diikuti dengan datangnya Kaoru dari belakang. Esok harinya terlihat Godai yang sedang memainkan drum dengan alat seadanya. Nana pun kaget melihat kemampuannya dalam bermain drum. Godai mengatakan kalau ia akan ikut festival untuk menghibur anak TK di tempat adiknya Minori mengajar. Berpindah ke Sakurako yang terus meneliti tentang Goura. Tak lama ia ditelepon oleh Kaoru dan menanyakan Godai. Namun ia tak di tempat. Shin pun berpindah ke sebuah gedung, di mana seorang pria berjalan dan mendekati kondensor AC sebuah gedung. Di sana ia melihat seorang perempuan yang melintas. Tanpa basa-basi ia hanya melayangkan kecupan, namun wanita itu pingsan. Dan ternyata ia adalah bagian dari Grongi. Shin berpindah ke warung Pak Ujang, di mana Godai memperlihatkan skill main drumnya. Tak lama Godai ditelepon oleh Kaoru yang mengatakan ada korban baru dari makhluk kode 026. Godai pun bergegas menuju lokasi. Shin berpindah ke Minori yang sedang membawa anak muridnya jalan-jalan di taman. Para murid sudah tak sabar melihat aksi Godai untuk memainkan drum. Shin berpindah ke pinggiran jalan tol. Di mana di sana diperlihatkan seorang bapak yang didekati oleh seorang Grongi 026. Tanpa ragu ia juga memberikan san bahkan sama bapak-bapak sekalipun. Sehingga bapak itu pun terkalahkan. Tak lama Godai datang ke tempat itu dan melihat sang bapak yang sudah terkapar. Ia yakin kalau makhluk kode 026 itu belum jauh. Tak lama ia pun didatangi oleh makhluk 026. Makhluk itu langsung nyosor ke Godai. Namun karena Godai anti kelompok lagi batuk, ia langsung menangkis dan mendorongnya. Terlihatlah sosok sang mutan yang disampaikan oleh Kaoru. Godai pun berubah ke wujud kuga merah dan bertempur dengan mutan itu. Namun mutan kode 026 sangatlah lemah, Godai unggul dalam pertempuran fisik. Meskipun makhluk lemah, itu adalah strateginya agar bisa memberikan san pada kuga. Triknya manjur, kuga pun langsung kejang dan berubah ke wujud warna putih. Sementara sang mutan 026 juga kabur karena terluka. Tak lama Kaoru juga mendatangi tempat itu dan mendapati Godai dalam keadaan kejang. Kaoru pun segera menghubungi Sakurako dan memberitahukan kalau Godai dalam keadaan kritis. Ia juga menelpon Tsubaki yang sedang kencan untuk memeriksa keadaan Godai. Singkat cerita, Godai pun dibawa ke rumah sakit di bawah perawatan Dr. Tsubaki.
Sementara Kaoru terus melanjutkan investigasi tentang mutan dengan kode 026. Sakurako menghubungi Minori dan menceritakan apa yang terjadi pada Godai. Sejenak Minori pun kaget dan terdiam. Singkat cerita, Sakurako sampai rumah sakit dan melihat keadaan Godai yang sudah tak berdaya. Disusul oleh Minori yang melihat kakaknya terbaring lemah. Ia pun langsung bersedih. Tak lama Tsubaki datang dan memberikan kabar bahwa Godai dalam keadaan kritis. Berpindah ke kelompok Grongi, di mana terlihat kode 026 sedang terluka. Namun bukannya dibantu, teman-temannya malah meledeknya. Bahkan salah satu dari Grongi pun ia berikan san sampai ia terkapar seperti Godai. Lalu ia melanjutkan misinya karena waktunya sudah tak lagi banyak. Berpindah kembali ke rumah sakit di mana Tsubaki memberikan kabar pada Kaoru kalau Godai dalam keadaan sangat kritis. Di mana organ dalamnya terkontaminasi oleh cairan yang diberikan oleh makhluk 026. Beruntungnya ia masih dapat bertahan karena dibantu oleh Gesper Kuga yang ada dalam tubuhnya. Berpindah ke Mulayani yang sedang menginvestigasi korban lewat kantor. Ia ditemani oleh kepala divisi dalam memecahkan kasus itu. Setelah dilakukan beberapa analisis, didapatlah kalau monster itu mampu beraksi di suhu 40-50 derajat Celcius. Kaoru pun sadar kenapa banyak korbannya yang terkapar di bawah kondensor AC yang mengeluarkan udara panas. Berpindah ke Minori yang masih menunggu kakaknya dengan kekhawatiran yang cukup mendalam. Lalu ia pun tak sengaja melihat televisi yang menyebarkan berita kalau monster ini cukup berbahaya. Sehingga sekolah-sekolah pun diliburkan. Minori pun bersedih karena sebenarnya ia ada janji bermain dalam festival drum untuk menghibur anak muridnya. Sementara Kaoru sudah mempersiapkan pasukan khusus untuk menyergap monster kode 026 ini. Pasukan ini pun menyisir ke lorong-lorong gedung yang bertepatan di bawah kondensor. Namun tetap saja, salah satu dari pasukan harus menjadi korban dari san yang diberikan oleh monster kode 026. Sementara keadaan Godai semakin memburuk yang ditangani langsung oleh Tsubaki. Dengan tidak adanya Kuga membuat pihak kepolisian sangat kesulitan dalam mengalahkan mutan kode 026. Tidak ada yang tahu apakah pihak polisi berhasil mengalahkan monster atau Godai yang berhasil bertahan dari masa kritisnya karena film pun bersambung. Sampai jumpa di episode berikutnya.